Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke Masjid Al-Kahfi begitu nyaman dan jamaahnya bersahabat. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah semuanya sehat walafiat. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'iman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabih. Al-ayat al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah subuh Al-Kahfi beserta dengan jamaah yang ada di rumah melalui online TV kabel Al-Kahfi. Yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insyaallah dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Allah masih membahagiakan kita. Kita duduk di majelis ini semata-mata kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bentuk kecintaan Rasul kepada kita jangan tanya lagi lah. Saat ketika wafat Rasul sekalipun, beliau masih memikirkan kita sebagai umat yang ada di akhir zaman. Sampai dipandang perlu ketika dia bertanya kepada malaikat Jibril terkait dengan kepulangan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Jibril, apa hakku kelak nanti di hadapan Allah? Hai Jibril, apa hak umatku kelak nanti di hadapan Allah? Tentu dong, biasa kalau kita ingin pulang kita paling mikir untuk keluarga kita, ya. Tapi Rasul kembali yang dipikirkan kegelisahannya adalah umat yang ada di akhir zaman ini. Lalu sebagai penguat, Jibril menyampaikan dalam hadis qudsinya, wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Nah, subhanallah, ini hadis qudsi yang membuat kita kelepak-kelepak ini ya. Kalau kita faham terkait dengan hadis ini, wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Muhammad, jangan khawatir bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk surga sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Subhanallah. Takbir. Subhanallah. Jadi untuk alasan apalagi 1 kali 24 jam hari ini Allah membukakan keran-keran. Di 10 hari pertama Allah memberikan rahmatnya dengan kasih sayangnya. Orang-orang mulai semuanya ikut kompetisi, ikut audisi. Bahkan banyak masjid mengalami di awal Ramadan ini mengalami kemunduran, saf-safnya itu mundur. Semoga Al-Kahfi ini jadi role model. Semoga
Al-Kahfi ini jadi contoh. Tidak ada yang tereliminasi. Di babak penyisahan kita sudah tereliminasi. Artinya ini baru kompetisi mau bergulir. 10 hari pertama Allah turunkan dengan rahmatnya, Allah turunkan dengan kasih sayangnya. Belum masuk pada fase yang kedua, ketika Allah menurunkan dengan maghfirahnya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Bukankah cita-cita kita kelak nanti diendingkan, diakhirkan ketika kita kelak ruh kita dicabut, didudut. Saat itu Allah memberikan kepada kita rezeki yang tidak pernah tertukar. Saat ketika hari ini kita berupaya untuk menjemput rezeki tadi melalui apa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Rabb, berikan aku rezeki taubat sebelum datangnya kematian kepada kami ya Rabb. Artinya hari ini orang lebih terkait dengan rezeki ini hanya sebatas duniawi saja. Padahal kita pahami bersama dunia ini hanya sementara. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, mana suaranya ini? Masih hidup ini? Masih ada? Keluarin dong backing vokalnya supaya ini viral ini. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Ustadz, oh pasti semua mati menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Betul. Maka saya diingatkan dari satu pesan seorang sufi yang luar biasa yang menanggalkan dunianya. Dialah Ibrahim bin Adam. Saat Ibrahim bin Adam dia duduk dalam kesendirian di kota Basrah, di kota Irak, di kota Baghdad. Ya ahlal Basrah, laqad matat kulukum asrat asya. Hei penduduk Basrah, hati kalian ini sudah mati sehingga doa-doa kalian sulit untuk bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara 10 perkara kepasalikan di hari Sabtu, kalau cukup waktunya 10 ini akan saya sampaikan satu demi satu. Kita BS 3. Ngaji kita BS 3. Ba'da setelah subuh sampai isra. Sampai suruh. Ba'da setelah subuh suruh. Dan pulang ke rumah juga nggak bisa kita ada yang bisa dimakan, betul. Laras anak muda ya. Ke rumah juga kita banyak godaannya. Betul, yang tadi sahur ngabupayan. Subhanallah. Perkara yang pertama adalah araftumullahu falam tu'addu haqqahu. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak mengamalkan hak-hak Allah. Apa hak Allah yang ada dalam diri kita? Paling tidak ada 3. Pertama, hak Allah yang melekat pada kita. Wa annallaha khalaqana wa annallaha razaqana wa annallaha la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Poin yang pertama adalah hak Allah yang melekat pada diri kita. Wa annallaha khalaqana, Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadar ataupun tidak, kita diciptakan dalam kesempurnaan. Betul.
Jadi terlahir bayi siapapun, walaupun maaf barangkali kondisinya disabilitas ataupun apapun yang terlahir, itu Allah berikan dengan kesempurnaannya. Bukankah pianis terbaik dunia bukan dengan tangannya dia bermain, tapi dia dengan kakinya? Betul? Betul? Kalau Allah mau, bisa jadi Allah sempurnakan dengan tangannya. Tapi ketika dia terlahir, dia tidak punya tangan, jari-jarinya artinya. Dan ketika kemudian dia tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, justru dari situlah dibalik bagaimana Allah memberikan kelebihan dibandingkan yang lainnya. Dia menjadi seorang pianis terbaik di dunia karena dengan kakinya. Betul? Sementara kita yang dengan tangan kita yang normal, orang mah teu apal not balok. Ya. Betul tidak? Jadi jangan pernah ketika terlahir siapapun pula, Allah sudah janjikan dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Allahu Akbar. Yang kedua, hak Allah yang melekat pada diri kita, Allah wa annallaha razaqana, Allah yang 100% memberikan rizki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini, semuanya sudah dengan rizkinya. Jadi jangan khawatir, ibu-ibu, hello, masih ada ibu-ibu? Oh, subhanallah. Jangan khawatir. Kalau ibu-ibu tuntutan dari suaminya untuk berbuka dan sahur, jangan gelisah. Jangan gegana, gelisah, galau-galau merana. Ambil paket hemat ya. Ambil paket hemat. Bagaimana caranya paket hemat di Ramadan ini? Bukan sesuatu yang harus wah. Buka di Masjid Alun-Alun Bandung, sahur di Masjid Salman. Insya Allah disediakan makan berat. Siap, Bu? Halo? Bisa ada nih, masih ada? Pak, pengen hemat, Pak? Pengen hemat enggak? Bisa hemat, bisa? Bisa. Nanti pas buka dan sahurnya dia jangan di masjid yang sama, bisa ketinggalin ting, ngirit nate, dibalikin deui. Buka di Salman, sahur di Masjid Agung, insya Allah disediakan. Pengalaman pribadi. Ya iya dong, sesuatu itu pengalaman ini harus disampaikan, betul. Jadi araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kita mengenal Allah dan kita harus menunaikan hak Allah yang melekat pada diri kita itu 3. Tadi wa annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita, wa annallaha razaqana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah akan sempurnakan sebelum ajal datang kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut dengan rezeki yang telah Allah tentukan kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita lahir 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, maka di situ Allah sudah tentukan kadar. Ini Pak Kadar ini sudah viral. Kadar rezekinya, kemudian jodohnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hak Allah yang melekat pada diri kita, Allah. Wa anna allaha la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah la yarda, Allah itu tidak akan pernah ridho ayyusraka disekutukan ma'ahu ahadun dengan sesuatu apapun fi ibadatihi, di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu maha pencemburu. Dan Allah itu lebih cemburu dibandingkan makhluknya.
Jadi kalau kita ibadah kemudian ada sesuatu yang menyekutukan Allah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun adim. Hai anakku, jangan engkau berbuat syirik billah kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya musyrik menyekutukan Allah itu ladulmun adim, termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Tidak ada ampunan apapun. Boleh membunuh, korupsi, zina, ya, dilakukan dan dapat setimpal dari kita yang melakukan nanti, ya, di dalam neraka bisa jadi. Tapi kalau musyrik itu tidak ada maaf bagimu. Yang dosa-dosa yang lain masih ada ampunan. Dan inilah bagaimana dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka Allah akan mengangkat dan menyuruh malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, hei malaikat, kamu turun ke dalam neraka, ambil di antara orang-orang yang masih punya iman, walaupun imannya itu sebesar biji zarah. Maaf, orang yang menyekutukan Allah itu imannya seperti debu yang nempel, disapu, dipel, tidak ada bekasnya, ya, artinya tidak ada nilai apapun ketika kita ibadah dilandasi dengan kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, bagaimana pesan Ibrahim bin Adham kepada penduduk yang ada di Basrah. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham kepada jemaahnya adalah wa qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bih. Kamu ini mengenal kitabnya Allah, tapi kamu tidak pernah serius untuk bisa mengamalkannya. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang di awal tadi sampaikan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas minal hudai wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati, yang memberikan penjelasan, yang menjelaskan, bayyinah, minal huda wal furqan, ya, sehingga yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Allah, yang jadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kalau hari ini di Ramadan ini kita sering dengan euforia yang namanya tadarus. Betul, Pak? Bu? Betul, Bu? Tadarus, Bu? Tadarus itu mestinya dijaga sampai di 11 bulan. Jangan sampai tadarus ini hanya viral di bulan suci Ramadan. Ketika sudah lewat di bulan Ramadan, masuk di Syawal, tadarusnya bukan lagi lurus tapi dieja. Tadarusnya lancar di Ramadan, di 11 bulannya ketika masuk Syawal, tadarusnya tuh dieja. Tadarus, tara, daek, terus. Betul tidak ini teh? Curhat dong Ustaz. Tadarus, tara, daek, terus. Di sana, jauh di sana. Sini mah insya Allah nggak beda jauh. Sedangkan pesan Nabi menyampaikan dari hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Fa innahu Quran ini nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah seorang yang bisa membaca Al-Qur'an dan mampu membumikan dan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Ikutin kata-kata saya jamaah, yuk. Cinta Quran. Yang suaranya yang kompak.
biar viral kita. Karena ini masuk di medsos nanti ya. Ini di mana katanya nih? Ini di TV kabel Al-Kahfi Alibur 1. Subhanallah. Orang berbondong-bondong di sini nanti. Salat di masjid. Tidak cukup salat di masjid, mereka memborong koperasi di Masjid Al-Kahfi. Subhan. Cinta Quran. Gak ada yang ngantuk. Semangat ya. Jangan ngantuk nanti. Cinta Quran. Oke, pasti ya. Syarat cinta itu ada 2. Syarat cinta itu ada 2. Peslafil nepardi. Cinta pertama tidak pernah hilang. Apa syarat yang pertama cinta itu? Suka menyebut namanya. Betul? Setuju? Ibu cinta bebek? Si ayah belum pulang ya, kemana jam segini? Disebut si ayah enggak? Bu, hello bu. Masih ada bu di luar? Masih ada bu? Buaya? Ya, subhanallah buaya. Syarat yang pertama cinta itu apa? Suka menyebut namanya. Betul Pak? Kita sebut namanya. Nah, Al-Quran pun sama, kita sebut namanya. Dari setiap huruf yang kita baca, Masya Allah. Kenapa orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu dari mulai melotot jadi meletet? Melotot jadi meletet. Nah, Pak, pengalaman Pak, ngahos orangnya, ngahos semangat Pak, ngahosnya tina melotot jadi meletet. Tina gede huruf, bu, sedang letik lasai bu hilang. Ih kemana hurufnya itu? Itu kalau baca Quran dari melotot jadi meletet. Tapi kalau nonton Liga Champion Chelsea lawan Real Madrid, nggak tahu kemarin skornya seberapa. Hah? Aduh, apa? Aduh. Tina meletet jadi melotot sampai sahur saja tidak akan kesiangan. Kenapa? Jam 1.30 Chelsea dan Real Madrid sudah ada di SCTV. Subhanallah, apa tuh jadwal Liga Champion? Kamu Persib mah apa bisa? Tuh, artinya di sini bagaimana Al-Quran ini menjadi jaminan kita nanti. Dan Rasul mengungkapkan kata-kata tadi bukan sekedar omdo, bukan sekedar omong doang. Kenapa? Basarun lakal basari. Rasul adalah manusia yang bukan sembarang manusia. Setiap perkataannya, perbuatannya senantiasa dibimbing oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi pesan yang kedua, bagaimana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang harus kita fasihkan selagi lisan kita masih bisa mengucapkan dan bisa membaca Al-Quran. Bu, jamaah, bila lisan ini terjaga, terbiasa dengan tilawah Quran, maka kepulangan kita kelak nanti lisan ini akan dimudahkan ketika nanti Allah wafatkan dan mati dalam kebiasaannya. Bu, bila lisan yang senantiasa kita jaga dengan tilawah ini, kita jaga one day one juz, kalau masuk mungkin di grup-grup WA-nya, sampai 1 bulan ini kita bisa mengakhirinya dengan beberapa kali kita hatam Al-Quran, maka rewardnya Allah akan bahagiakan kelak nanti. Man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallahu dahwal jannah. Itu endingnya Pak. Jadi lisan kita tidak mungkin bisa mengucapkan kalimat tadi kalau lisan ini tidak dilatih. Sebagaimana seorang yang melatih burung beo
dia bisa ngomong assalamualaikum ketika dia jawab waalaikumsalam, itu kan perlu perjuangan, betul tidak? Betul Pak? Itu kan perlu perjuangan, melatih. Tidak sembarang orang bisa melatih. Apalagi itu bukan manusia, burung Pak. Perlu dengan ketelitian, dengan apa? Dengan ketekunan kita, makanan yang terjaga, kan seperti itu Pak, betul tidak? Maka lisan yang senantiasa kita jaga, lisan yang senantiasa kita tilawah Al-Quran ini, maka ketika kita pulang kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan ini dengan spontan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ternyata Majelis Ulama Indonesia di tahun 2000-an, mungkin sekarang sudah berubah angka tadi, statistik tadi, merilis satu survei bagaimana kecenderungan orang-orang Muslim Indonesia terkait dengan Al-Quran ini. Dan survei ini cukup mencengangkan bagi kita semuanya. Bagaimana di antara 80-90% mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia ini terkait dengan Al-Quran ini masih jauh dari harapan-harapannya. Maka lewat melalui satu penelitian inilah di angka 34,8% orang Indonesia mengenal Al-Quran. Mereka hanya bisa baca. Kalau hanya sekedar bisa baca, orang mungkin bisa baca dari Latinnya alif, ba, ta, sa, ja, ha. Saya dulu diajarin di pesantren oleh kiai, ya. Ngaji itu bukan seperti sekarang lewat ikro. Ngaji itu diejah jeung dilajur, ya. Betul Pak? Diejah jeung dilajur. Tapi sebelum dilajur melalui tahapan diejah dulu. Gimana dulu kiai ngajarinnya dengan diejah? Di awal Fatihah saja. Be sin jer bis mim alif lam lam tas jer mil lam jabar la ha alif lam ra tas jer hir ra ho jabar roh mim jabar ma nun alif lam ra tas jer nir ra jabar ro ha iya jer hi mim jer mi bismillahirrahmanirrahim. Iya kiai bari jeung nyekal pegang apa? Cepret anu panjang. Salah cepret. Aduh, bebeja ke kolot di taman cepret deui. 2 kali tah. 2 kali bebeja teh lain dibela ku kolot teh deh, Pak, ku si bapak teh. Ari maneh atuh ngaji teh sing bener, cepret gitu. Betul, Pak? Pengalaman abdi Pak, perih Pak. Tapi aja dipeurah ayeuna teh. Bisa ngajarkeun ka bapak jeung ibu-ibu tah eta. Betul tidak? Tapi hari ini anak-anak milenial, anak-anak milenial cek bahasanya generasi Z, kurang generasi kolonial. Betul tidak? Ya. Beja budak ayeuna mah kakolotna, saha ustadna diteang. Ham. Atas nama ham. Itu budak ini cengeng. Anak sekarang cengeng. Telat anak sekarang cengeng ketika mereka pulang ke rumah. Kamu kenapa pulang sampai segini jam baru pulang? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Di mana? Eta baju bawa rasa. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Di mana? Masya Allah. Jam sekian baru pulang. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Astagfirullahaladzim, maneh aku tanpamu bubuk ragina. Budak ayeuna teh alay tah. Seperti itu anak sekarang. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masih kena jam 8:30. Lanjut. Soalnya kopi biasanya setengahnya beres langsung di teras itu. Alhamdulillah.
34,8% orang Indonesia bisa baca Quran. Bisa, alif di Latin bisa, ba di Latin bisa. Bisa. Tapi survei mulai mengerucut, Pak. Dari 34,8% yang bisa orang Indonesia Muslim yang bisa baca Quran, ternyata Masya Allah 16,8% bener baca Qurannya, mahrajatil hurufnya, tinggal dikalikan seberapa juta ta. 16,8% orang Indonesia bener baca Qurannya, mahrajatil hurufnya. Ini makanya guru-guru ngaji, ya, ustadz-ustadz harus sering ya, dikasih reward, kasih semangat, ya, supaya mereka semangat mengajarkan anak kita. Ibu maaf, bimbingan tes berapa juta nggak pernah ditebak, nggak pernah ditawar, betul Bu? Ya, masuk ke perguruan tinggi negeri Pak, ya betul Pak. Untuk urusan-urusan akademis, untuk urusan-urusan dunia kita tidak pernah lelah untuk memberikan biaya. Tapi ketika guru ngaji kita rek mere sembako ke riweuh, ya ada gitu tah, rek mere THR juga riweuh, padahal 1 tahun sekali itu teh. Halo, masih ada nih? Masih ada nggak? Sing nyaraah ke Ustadz ya tuh. Saya tanya kemarin di Cimencrang, ya, di Babakan Lenca, anak-anak remaja, subuh juga di waktu yang sama. Ya, tanya satu demi satu, mau jadi dokter, TNI, Polwan, ya, mau jadi ustadz deh, mau jadi ustadz deh, nggak ada yang ustadz, semuanya ingin jadi guru, dosen, ingin jadi TNI, bahkan ingin ada yang pramugari segala. Subhanallah. Inilah bagaimana potret kita hari ini. Dan di 16,8% orang Indonesia yang benar baca Qurannya. Ini rilis yang paling mengkhawatirkan bagi kita hari ini adalah 3,4% orang Indonesia yang senantiasa tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran setiap hari. Sekarang kita masuk 3,4% tidak? Bisa jadi di Ramadan ini semuanya Pak masuk di 3,4% setiap hari kita baca. Tapi setelah Ramadan, apakah survei ini ya bisa jadi turun ke 3,4% ini? Jadi khawatir kita. Subhanallah. Ini poin yang kedua, bagaimana Ibrahim bin Adham memberikan nasihat kepada sahabatnya yang ada di Basrah. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham kepada sahabat-sahabatnya adalah wadaitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnah. Kamu ini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kamu tidak mengamalkan di antara sunnahnya. Artinya sunnah inilah yang kemudian di Ramadan ini menjadi sesuatu pahala yang dapat pahala wajib di Ramadan. Bagaimana dilipat gandakan Ramadan ini, sunnah pahalanya menjadi pahala yang wajib di Ramadan, dan wajib ini menjadi pahala yang sampai 70 kali lipat di luar Ramadan. Artinya kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama menyebut namanya. Betul? Betul Pak? Menyebut namanya. Bukti konkret kita cinta kita kepada Rasul dengan menyebut namanya. Dan yang kedua, konkret kita bukti cinta kepada Rasulullah selain menyebut namanya, yang kedua mau berkorban untuknya. Siap berkorban untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siap untuk mata kita terjaga dari setiap malam kita? Siap perut kita dikosongkan di luar Ramadan ketika ketemu Senin dan Kamis? Siap? Ini melaluan kita. Siap nggak mau berkorban tidak? Siap nggak ketika kita ada di antara sekitar kita, di RT kita, di RW kita yang terdekat dengan rumah kita, ada anak-anak yatim yang mereka ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi? Siap untuk membantu anak-anak seperti itu?
Menilalaunan kiai teh. Siap. Allahu Akbar. Tiap Allahu Akbar teh Allahu Akbar. Di luhur atuh Allahu Akbar. Siap. Di depan sana ada Masjid Nurul Iman yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan rizki dari tangan-tangan kita yang Allah amanahkan kepada kita. Siap berkorban untuknya? Halo, masih ada ini? Siap teh itu? Cinta teh ka Rasul? Bu, cinta tidak? Masya Allah. Siap untuk memberikan makanan tajil, tidak ada paksaan ketika ibu memberikan makanan ke masjid ini. Siapapun yang memberikan makan, tidak banyak tawar menawar. Sahan makannya ayam tuh. Kadang-kadang kita maaf ya, suka berpikir, Bu, ikhlas. Lepaskanlah ikatanmu. Bu, artinya ketika kita mengikhlaskan ini, ikatan kita sudahlah. Siapapun yang memakannya, takjil, siapapun musafirnya, apapun yang dimakannya, insya Allah yang memberikan makan ini, itulah yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Nabi, surga merindukan kepada orang yang memberi makan orang yang lapar. Surga merindukan kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya ketika di jadwal di RT memberikan makan kepada orang yang musafir atau warga yang ikut ya iftar di masjid inilah, ketika kita memberikan makanannya, insya Allah itulah di antara orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jadi poin yang ketiga adalah bagaimana ketika kita mencintai Rasulullah dan kemudian kita mengamalkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa 3 poin saja dulu dari 10. Ini seperti sinetron Ikatan Cinta. Jadi ini perlu bersambung ya. Pak DKM izin. Jadi ini seperti sinetron Ikatan Cinta. Saya mungkin ada 3 kesempatan lagi ya sebelum nanti di Idul Fitri kita akan ketemu nanti insya Allah ya. Jadi kita bersambung saja seperti sinetron. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi sepanjang hidup kita, dan Allah karuniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin sehingga tidak ada alasan apapun ketika kita semuanya melaksanakan ibadah ini betul-betul karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan syakirin hamdan ya bini ya katim majidah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi zalika karim sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sawayat min jami'il khairati fil hayati wa abad. Allahumma ya qadil hajati, Allahumma hasil maqasidana jamaah Masjid Al-Kahfi Adipura 1. Nas'aluka ya Allah Jalla Jalahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Khaliq ya Latif ya Khabir alla ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yashqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Bashir Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wal muslimin wa ta'ala alaina walal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahman dan kasih sayang-Mu di hari yang ke-6 ini kami masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat usia kami sehingga kami masih bisa melaksanakan salat di awal waktu berjamaah dan di masjid yang kami cintai ini ya Rabb. Jadi karena setiap ayunan langkah kaki kami menjadi satu kebaikan di hadapan-Mu, dan setiap langkah kaki kiri kami pun menjadi kifarat, menjadi penggugur dari dosa yang pernah kami lakukan.
Ya Rahman Rahim, anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di saat Engkau berikan amanah kepada kami dengan terlahirnya dari buah cinta kami, dari istri kami adalah anak-anak kami, anak yang soleh, anak-anak yang soleh, anak yang bisa menjadi kebanggaan kami, anak-anak yang jadi penerus kelak nanti kami. Mereka lah yang akan mengisi negeri kami ini, adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin hanya takut kepada-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh berkah ini ya Rabb, berikanlah keberkahan kehidupan kami, keberkahan rumah tangga kami, keberkahan usia kami, dan keberkahan rezeki kami ya Rabb. Ada di antara saudara kami yang hari ini mereka sedang sakit, angkat penyakitnya ya Rabb. Ada di antara saudara kami yang sedang kesulitan, angkat kesulitannya ya Rabb. Ada di antara saudara kami yang hari ini sedang gelisah, angkat kegelisahannya ya Rabb. Ada di antara saudara kami yang hari ini mereka dalam keadaan kegelapan, berikan penerangan cahaya-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Rabb, dunia yang kami huni hari ini tidak akan pernah lama. Dunia ini akan berakhir ya Rabb. Jadi karena dunia yang berakhir ini ya Rabb, menjadikan kami kelak nanti menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda-baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman Rahim, mampukan kami untuk bisa mengakhiri Ramadan ini menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiah wa lakum salihah as'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Alhamdulillah, keberadaan kita, kebersamaan kita sudah cukup di 45 menit di TV kabel Al-Kahfi, disiarkan oleh beberapa pancar televisi dan media-media cetak, dan terutama di majalah Tempo, Tempo Ayah, Tempo Daya. Allahumma fiqhil mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.